Halo sahabatku semua, selamat pagi. Sahabat, hari ini saya mau ajak sahabat untuk kita mendaki ke salah satu gunung yang berada di kota Jayapura. Saat ini sudah pukul 7 pagi. Rencananya kita kumpul pada pukul 8 di AB Pantai. Jadi saya dari rumah, saya akan melakukan perjalanan kurang lebih setengah jam untuk sampai di titik kumpul kita. Seperti apa keseruan perjalanan dan pendakian kami di Gunung Serobu yang berada di kota Jayapura, sahabat bisa simak di video ini. Pagi yang cerah mengantarkan kami dari dermaga di permukiman masyarakat di AB Pantai, distrik AB Pura, kota Jayapura, menuju kaki Gunung Serobu, tempat pendakian kami hari ini. Gunung Serobu ini adalah gunung tak berpenghuni yang lebih dikenal sebagai sebuah tanjung yang dalam bahasa masyarakat Nafri disebut Serobu. Begitu tiba, kita langsung trekking dengan sudut kemiringan tebing 60-70 derajat ke arah badan Gunung Serobu. Di sini belum ada ranger, sehingga yang memandu kami tim dari Balai Arkeologi Papua yang juga menjadi leader di pendakian kami hari ini. Kami dibantu masyarakat yang bertugas sebagai porter yang memikul logistik atau barang bawaan kami. Juga mereka membantu membuka jalan untuk kami lalui. Juga ada sweeper yang bertugas mengamankan kami, itu dari balai sendiri dan masyarakat juga. Lokasi Tanjung Serobu atau Gunung Serobu ini berada di kawasan Teluk Yoteva, Kelurahan AB Pantai, Distrik AB Pura, dan masuk di dalam wilayah adat masyarakat Nafri. Tahun 2014, berdasarkan informasi masyarakat, Balai Arkeologi Papua melakukan ekskavasi di Gunung Serobu, dan setelah dilakukan ekskavasi, ditemukan artefak-artefak dan benda pendukung budaya yang mengarah pada benda-benda pada masa Neolitikum. Sehingga setelah dilakukan penelitian, lalu kawasan gunung ini dibagi ke dalam 5 bagian situs berdasarkan ciri khas artefak yang ditemukan di tempatnya masing-masing. Kurang lebih mendaki selama 30 menit, kita sampai di bagian situs megalitik 5. Di sini satu kompleks ya. Ini ada satu tempat pemujaan, dan nanti ada di sebelah kanan saya itu adalah menhirnya. Dan menurut informasi dari peneliti Balai Arkeologi Papua bahwa situs megalitik 5 ini hanya menjadi pusat pemujaan saja. Karena yang ditemukan di sini adalah batu-batu tegak atau menhir dengan tidak ada pendukung lainnya, sehingga disimpulkan bahwa situs megalitik 5 ini adalah tempat pemujaan. Peninggalan benda-benda budaya di sini hampir sama dengan situs megalitik Tutari di Kabupaten Jayapura. Sahabat yang belum tonton, boleh mampir ditonton ya. Luas situs ini kurang lebih 20.059 meter persegi, berada pada ketinggian antara 1 hingga 99 meter di atas permukaan laut. Jenis situs di sini adalah hunian
Dan berdasarkan hasil penelitian dan penanggalan yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Papua, situs Gunung Serobo ini sudah dihuni pada masa prasejarah 1740 before present atau 400 Masehi. Peneliti Balai Arkeologi Papua menyebutkan bahwa kawasan ini dulunya didiami oleh dua ras, yaitu ras Melanesia dan ras Mongoloid. Berdasarkan tulang manusia yang ditemukan di tempat ini, sahabat, benda yang pertama ditemukan di sini adalah gerabah dan cangkang kerang. Kemudian ada alat-alat batu juga. Setelah dieksplor di sekitar situs, para peneliti mendapat banyak sekali informasi yang menunjukkan bahwa di sini ada aktivitas budaya. Yang membisu selalu cendrawasih gunung-gunung. Pendakian kami hari ini menjadi tantangan tersendiri, sahabatku, karena medan Gunung Serobo ini sangat curam dan berbatu, sehingga kami sempatkan untuk beristirahat pada beberapa titik. Sungaimu yang deras mengalirkan napas, ya Tuhan, terima kasih. Di Gunung Serobo ini dipenuhi oleh tanaman sarang semut, pohon kayu besi, pohon cemara dan pandan laut atau Pandanus odorifer, serta tanaman endemik lainnya seperti anggrek. Kalau untuk hewan-hewan yang hidup di sini, tadi kalau sahabat lihat di awal video ada ulat kaki seribu yang bentuknya cukup unik, dan baru pertama kali saya lihat yang seperti itu. Lalu ada juga ular, kuskus, soa-soa, dan satu yang unik, gunung ini adalah rumah bagi burung maleo. Seperti tadi saya bilang, di Gunung Serobo ini dipenuhi oleh tanaman sarang semut. Ini adalah salah satu jenis tanaman sarang semut yang dia punya buah kecil-kecil seperti ini. Dan ini ada janu, dia ada potong sarang semut untuk kita coba rasa seperti apa begitu rasanya, karena yang ada di Jayapura itu dijual yang sudah dikeringkan, tapi ini kita langsung mau coba dari pohonnya. Mana coba? Kakak balik dia. Bagaimana rasanya? Aman ya ibu ya, ini dimakan ini? Aman. Oh, makan saja. Enak. Ya enak rasanya. Tidak manis, tidak apa? Kalau kena lidah dia kayak lengket terus apa? Kayak bagaimana ya?
Coba adikku rasa boleh? Susah digambarkan. Susah digambarkan. Iya, ini kita coba makan sarang semut ya, ya, sarang semut ya. Ya apa dapat kayak macam apa? Pedes-pedes di lidah. Bentuknya semut itu. Kayak macam giawas, giawas muda. Nih, ini tadi kita ambil dari sini, langsung dimakan. Ya rasanya itu kayak giawas muda, enak. Ini saya baru coba. Terima kasih. Batu ini pasti titik tertinggi. Saya bikin di sini supaya ini titik tertinggi di sini, Gunung Srobo. Kita 99 meter di atas permukaan laut ketinggiannya. Jadi sahabat, karena kawasan ini belum dikelola, ada dua hal yang berpengaruh terhadap ekosistem dan pemeliharaan benda budaya di sini, yaitu yang pertama aktivitas masyarakat yang naik untuk melakukan penggalian seperti yang sahabat ada lihat. Ya, ini mereka melakukan penggalian cangkang kerang atau yang lainnya kami tidak tahu, tapi yang saat kami naik di sini terdapat sisa-sisa aktivitas penggalian karena kami temukan sekop, ember dan sebagainya. Kedua yaitu aktivitas dari burung maleo yang membuat sarangnya di sini. Nah, jadi sahabat, ini kita sudah masuk di situs megalitik satunya. Jadi di bagian situs megalitik ini dari megalitik 3 hingga megalitik 1 itu akan kita lewati rumah-rumah burung maleo. Tapi kami tidak bisa berlama-lama di depan sarangnya karena kami takut burung maleo itu akan merasa terganggu dengan kehadiran kami. Jadi saya juga tidak terlalu banyak mengambil videonya sahabat. Hanya kami melihat gundukan tanah bercampur cangkang kerang yang tinggi dibuat oleh burung maleo di Gunung Srobo ini. Dan pernah juga waktu tim Balai Arkeologi naik ke sini, itu mereka menemukan telurnya lalu dikembalikan ke dalam tanah. Sahabat, dan saya mau tunjukkan buat sahabat, inilah pemandangan kota Jayapura. Di sana itu ada jembatan merah, lalu di situ ya yang itu ada Kampung Enggros dan di belakangnya ada Kampung Tobati. Inilah pemandangan kota Jayapura di atas Gunung Srobo. Di bawah ini yang dinamakan Teluk Yotefa. Ini namanya buah jamblang, mirip seperti anggur hitam atau blackberry ya. Nanti kita lihat pohonnya, kita nanti rasakan. Ini pohon. Dahan gerabah ya, dahan gerabah. Nah sahabat, ini ada satu anggrek ya. Anggrek ini dibawa oleh tim Balai Arkeologi Papua dan ditempatkan di sini. Ada juga satu yang dikasih menjalar di pohon ya. Kalau ini itu dibawa oleh tim dari balai, beda dengan yang tadi ya yang saya tunjukkan buat sahabat. Ayah, adik turun. Pakai tongkat ajaibmu itu, turunlah. Turunlah. Tuh. Sore yang indah
Di jembatan merah saya lihat kau, di pantai Ciberi juga saya lihat kau. Teluk Yotefa punya cerita tentang kau. Danau Sentani, Gunung Siklop yang melengkapi. Indah bila ada yang menemani di pantai Besji. Nah, setelah melakukan pendakian kurang lebih 4 jam, kami akhirnya turun ke tempat penjemputan ya. Ini adalah salah satu tempat untuk kita akses naik maupun turun. Jadi di sini kami akan menunggu boat untuk kami mengitari situs Gunung Serobo dari bawah. Jadi tadi kan kita di atas, nanti sahabat bisa ikuti. Saya mau tunjukkan buat sahabat bagaimana keindahan laut di Gunung Serobo ini. Mari tempo balik susah su paling rindu. Potem-potem tanggung jawab rasa ini dulu. Jangan bikin lama saat termanung. Ingat kau yang tak pele gunung deng tanjung. Kau su bikin rindu nita gantung. Kau su pergi sani macam patung. Sasu bingung ku kata si semua ini. Sabutu kau tetap ada mendampingi. Ingin ku tetap ada merubah semua yang berbeda. Satu masih di J City. Tarik ulang mati negara. Tarik ulang kopu hati di. Emang anak ini cocok jadi petualang betul. Awas saya tanya itu. Kalau ini Bolang datang ke Jayapura ini kayaknya yang cocok ini. Mari pulang, tarik ulang kopu hati di sini. Jayapura suka sikoi untuk saya jaga. Tarik ulang, mari pulang ma baby. Nah ini ya sahabat bisa lihat, ini adalah Gunung Karang, batu yang tadi saya bilang ya, gamping koral. Jadi inilah di bagian bawah dari Gunung Serobo yang tadi kita jalan di atas. Nah di atas itu sahabat ada satu pohon namanya pandan hutan. Kita sebut pandan hutan di sini. Itu juga banyak sekali di tempat tadi waktu kita turun ya. Itu makanya tadi buat licin karena daun pandan itu dia panjang-panjang. Jadi kalau kita jalan itu bisa jatuh. Itulah tadi di atasnya. Terus juga ada tanaman sarang semut. Terus ada buah jamblang juga tadi. Kawasan ini kedepannya akan dikembangkan menjadi sebuah objek wisata, namun masih dalam tahapan proses ya sahabat. Salah satunya adalah menetapkan kawasan ini sebagai kawasan cagar alam. Informasi kedua buat sahabat semua, Balai Arkeologi juga sudah menghasilkan sebuah karya dari gerabah yang dituangkan dalam sebuah buku motif hias Serobo, inspirasi motif gerabah hias, karya leluhur orang Papua. Ada 300 lebih motif yang diangkat. Ada tim kreatif yang membantu untuk membuat motif-motif ini. Dan dari penemuan ini dijadikan motif kain batik dan sudah ada kain batik tulis karya Mama Blandina Ongge. Beliau ada di video saya pada minggu-minggu sebelumnya. Sahabat yang belum tonton boleh ditonton ya. Nah, bagi sahabat yang menyukai wisata dengan minat khusus, mungkin pendakian di Gunung Serobo adalah salah satu pilihan buat sahabat.
Nah, di sini saya mau kasih tunjuk buat sahabat. Ya, di atas sana itu tempat puncak tertinggi Gunung Serobo yang tadi kita ada foto-foto. Jadi Gunung Serobo ini bisa menjadi salah satu pilihan bagi sahabat yang menyukai tantangan, yang suka dengan mendaki. Kalau datang di Kota Jayapura, mungkin sahabat bisa mencoba pengalaman di Gunung Serobo. Sebelah sana itu adalah bagang ikan, kita bilang di sini. Itu tempatnya ikan-ikan ada di situ. Jadi dari bagang itu baru nanti dibawa ke pasar untuk dijual. Nah, sahabat, itu yang ada putih-putih di sana, ada gedung putih, itu adalah dulunya venue dayung pada Pekan Olahraga Nasional PON 20 di Provinsi Papua. Nah, sahabat, ini kalau sahabat lihat di bawah itu ada hitam-hitam, itu adalah terumbu karang. Jadi terumbu karang di sini memang belum ditata dengan baik. Ke depannya dari Balai Arkeologi Papua akan mencoba menata terumbu karang di sekitar Gunung Serobo ini supaya nanti bagi tamu yang datang ke sini bisa melakukan aktivitas di bawah air laut, ya, snorkeling atau mungkin mau diving bisa dilakukan di sini. Begitu sahabat. Nah, ini kita masih dalam perjalanan. Saya suka sekali dengan gunung-gunung karangnya, jadi saya tunjukkan buat sahabat. Dan ini sahabat, di ujung sana itu adalah Kampung Nafri, dan di depan kita ini adalah AB Pantai. Oke, Om Gary beli batu putih. Ya? Gas jatuh. Ya, berbatu putih. Hah? Ambil. Jalan. Ambil sendal di batu putih. Oke. Oh, lewat mana tadi? Lewat mana ya? Nah, Nah, sahabat, ini kalau dari venue dayung, kalau kita lihat itu di sana adalah Gunung Serobo. Ya, itulah Gunung Serobo, dan ini dari Jembatan Merah. Dari sini juga kelihatan di sana itu adalah Gunung Serobo. Sahabat, inilah keindahan Kota Jayapura dari Jembatan Merah Holtekam. Di bawah sana itu Pantai Ciberi dan dermaganya di sebelah. Waktu itu kita dari dermaga Ciberi ke Pulau Metu Debi. Nah, sahabat, disinilah keindahan Kota Jayapura yang tidak dapat kita gambarkan karena sangat indah. Dan di sini saya mau kasih lihat buat sahabat, yang hijau-hijau di bawah sana itu adalah hutan mangrove. Di sana ada salah satu objek wisata. Nanti saya akan ajak sahabat ke sana.